Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyajikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Adapun anggota kelompok 2 yaitu dengan saya sendiri, Andini Safira dengan NIM E1B020009, Anggun Anggita Saputra dengan NIM E1B020011, dan ada Bayi Askil Wiryanti dengan NIM E1B020017. Sebelum masuk ke dalam faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, atau yayasan, dan lain sebagainya demi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Faktor internal terjadinya korupsi. Faktor internal adalah faktor yang sangat erat dengan manusia. Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri manusia, karena faktor ini adalah sifat yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu tindak korupsi. Adapun faktor internal penyebab terjadinya korupsi yaitu ada dari aspek sifat tamak atau lebih dikenal dengan rakus. Manusia sangat mengenal apa itu sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki rasa kurang puas atau rasa tidak cukup terhadap apa yang telah dimiliki atau apa yang telah dicapainya. Manusia memiliki hasrat yang sangat berkobar-kobar untuk selalu menambah harta dan kekayaannya, sehingga hal ini akan lebih dekat dengan tindakan korupsi. Apalagi manusia tersebut atau individu tersebut memiliki sifat tamak atau rakus. Yang kedua, dari adanya gaya hidup yang konsumtif. Setiap manusia memiliki gaya hidup masing-masing. Salah satunya adalah gaya hidup yang konsumtif. Konsumtif di sini sangat berhubungan erat atau sangat berkaitan erat dengan pendapatan individu. Jika pendapatan individu tersebut lebih kecil dari gaya hidupnya, tidak menutup kemungkinan jika individu tersebut melakukan suatu tindakan korupsi, karena pendapatannya itu lebih kecil dibandingkan apa yang telah dikonsumsinya, tidak sesuai dengan gaya hidupnya. Yang ketiga yaitu dari aspek moral. Jika seseorang atau individu tersebut memiliki moral yang lemah atau moral yang kurang kuat, maka dia cenderung akan melakukan suatu tindakan korupsi. Karena kenapa? Jika tidak memiliki kekonsistenan terhadap sesuatu atau tidak memiliki moral yang kuat, dia mudah akan terpengaruh atau dia akan mudah tergoda, sehingga lebih dominan akan melakukan suatu tindakan korupsi. Karena tidak adanya kekuatan moral yang kuat di dalam individu tersebut atau di dalam dirinya tersebut. Selanjutnya adalah faktor penyebab eksternal terjadinya korupsi. Faktor eksternal di sini merupakan suatu kebalikan dari faktor internal. Jika di faktor internal berasal dari dalam diri manusia, maka berbeda halnya dengan faktor eksternal. Faktor eksternal di sini lebih condong terhadap pengaruh dari luar diri seseorang. Dan adapun beberapa aspek yang terdapat dalam beberapa faktor eksternal terjadinya korupsi adalah satu, aspek politik. Politik merupakan suatu faktor yang di dalamnya sangat banyak kecurangan, mulai dari bawahan sampai atasan dalam setiap organisasi. Di dalam politik ini sangatlah banyak orang yang bermain-main tidak jujur di dalamnya. Orang-orang tersebut biasanya suka melakukan kompromi. Dari situlah suatu tindakan korupsi akan mudah muncul dari biasanya bersifat tertutup tanpa ada orang yang tahu. Yang kedua, aspek ekonomi. Ekonomi sangatlah familiar di telinga orang. Karena dari ekonomi itulah seorang mampu mencakupi segala kebutuhan hidupnya. Di dalam ekonomi, setiap manusia akan mengenal yang namanya pendapatan dan kebutuhan. Karena apabila suatu pendapatan lebih rendah daripada kebutuhan, maka orang tersebut akan melakukan segala cara di dalamnya juga terdapat suatu tindakan korupsi. Yang ketiga, aspek hukum. Di dalam suatu hukum juga bisa terjadi namanya korupsi, karena di dalam hukum tersebut banyak orang-orang yang tersusun secara struktural yang mana mampu mendatangkan permainan-permainan yang curang. Suatu aturan yang berada di dalam hukum tidak semuanya berjalan murni, pasti ada manipulasi di dalam tanpa sepengetahuan orang banyak.
hukum di sini akan secara mudah dipermainkan oleh siapa saja yang berada di dalamnya, baik itu dilakukan oleh pakar hukum ataupun ahli hukum yang lain. Maka tidak tutup kemungkinan kalau di dalam korupsi bakal terjadi yang namanya korupsi. Yang keempat, aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga, yang dimana kaum BH Polri mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk melakukan korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaan. Yang kelima, aspek organisasi. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi diantaranya adalah 1. Kurangnya adanya sikap keteladanan pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang adanya sistem akuntabilitas yang benar. Yang keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Dan yang kelima, lemahnya pengawasan. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Yang pertama adalah teori means and scan dari Robert Merton. Teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma tertentu. Yang kedua adalah teori model cost benefit. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau resikonya. Nilai manfaat bersih korupsi. Yang ketiga adalah teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang, kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya. Dan niat atau keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Atas kelebihan dan kekurangannya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.